Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Bertemu lagi dengan saya, Abu Fikri, dalam rangka kebaikan, kebenaran, demi untuk mempermudah langkah. Jadi mempermudah ini berarti bukan mudah ya. Mempermudah itu artinya sedikit meringankan langkah, yaitu langkah kita menuju jalan selamat, yaitu kepada Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, hari ini pukul 3.40. Jadi ya biasalah kalau malam ya kita bercengkrama, ya, bergurau-gurau, berdialog dengan Allah dan Rasul, dengan rasa diri, dengan segenap apa yang sudah dia sampaikan, yang dia ajarkan kepada kita. Ya kadang-kadang tak juga bisa dikatakan sebenarnya. Makanya apa yang disampaikan, apa yang dikatakan memang harus memang harus diterima dan dicermati dengan rasa ikhlas, dengan rasa kejujuran. Karena tanpa itu segala sesuatunya ini tidak akan baik, tidak akan benar. Dan kita kadang-kadang lupa. Kita lupa bahwa segala sesuatu yang ada sudah ada sebelum ia diadakan. Nah, itu kita lupa itu. Jadi tinggal kita menunggu kapan Allah dan Rasul mengadakannya gitu. Maka seketika kita melihat bagus, baik dan benar, kita ACC, kita setuju. Tapi seketika kita melihat keburukan, kesalahan, dan ketidakbaikan, kita mulai menolak. Menolak dalam artinya kita menyatakan hitam terhadap kejadian itu. Padahal adanya baik itu tidak mungkin ada kalau tidak ada buruk. Adanya putih itu tidak akan ada kalau tidak ada hitam. Adanya panjang itu tidak akan ada tanpa ada pendek. Artinya kebenaran, kebaikan, ya, kebagusan itu semuanya itu bermula daripada apa yang menjadi antagonisnya, apa yang jadi perlawanannya. Jadi ini kadang-kadang kita lupa. Maka kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Allah dan Rasul, ya kebenaran itu kita terima, kebaikan kita terima. Terkadang yang datang itu bukan yang benar, bukan yang baik, tetapi yang tidak benar, yang tidak baik. Itu yang sering kita rasakan dalam hidup ini. Tetapi kita jangan lupa dalam dialog, diskusi, gurau-gurau kita dengan Tuhan, ya semua itu hal-hal yang biasa di hadapan Allah dan Rasul. Karena setiap ciptaan Allah, setiap karyanya Rasul, tidak ada yang salah, tidak ada yang buruk. Semuanya adalah baik, baik, baik. Kalau ada yang salah, kalau ada yang buruk, pada saat itu cara kita memandangnya, cara kita mendengarnya, cara kita merasakannya berbeda dengan yang Allah dan Rasul kehendaki. Itu. Maka ya sudahlah, hidup ini sudah begitu adanya. Tinggal kita mencari hikmahnya. Nah, mencari hikmahnya. Hikmah ini tidak ada pada kebaikan, tidak ada. Tidak ada pada kebenaran, tidak ada. Selalu saja hikmah itu ada di balik keburukan. Ada di balik ketidakbenaran. Ada di balik bencana-bencana. Selalu situ. Nah, jadi kalau kita bergerak di bidang ilmu hikmah itu paham sekali itu. Kalau hikmah itu hanya ada di balik semua yang hitam-hitam. Tidak ada di balik semua yang putih-putih. Hikmahnya aku kaya, hikmahnya aku jadi orang benar, hikmahnya aku jadi orang baik. Ya tidak ada. Yang ada itu adalah hikmahnya aku menjadi seorang bajingan. Hikmahnya aku menjadi seorang yang buruk. Hikmahnya seketika aku menjadi orang yang salah. Kenapa? Nah, semua kekurangan, ya,
semua keburukan itu selalu dimulai, selalu kita buat justru untuk mencari kebaikan, untuk mencapai kebenaran. Nah, itu makanya kalau ada orang yang salah ya biarkan suruh salah lah. Jangan disalahkan, tapi ingatkan. Masih juga tegur, masih juga kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang tahu kenapa dia salah hanya Allah. Begitu. Karena dalam filosofi kehidupan membuat baju, Anda punya dasar, punya bahan baju ini, harganya 1 miliar sekalipun, tetapi Anda tidak pernah tahu bagaimana processing membuat baju, Anda akan stres seketika melihat tukang jahit melakukan pembuatan itu. Nah, kita misalkan, Pak, ini dasar baju saya, ini bahan daripada baju saya, harganya 1 miliar loh, hati-hati, jangan sampai rusak. Oh iya. Nah, kemudian diukur badan kita, dia buat, ayah cukup. Pak, boleh saya melihat processing pembuatan baju? Ya boleh, tidak apa-apa, silakan. Nah, karena kita jauh daripada pengertian, karena kita tidak tahu bagaimana cara membuat baju, kaget. Kenapa kaget? Dia bentangkan dasar tadi, bahan baju tadi, dia coret-coret, kemudian dia gunting berkeping-keping. Maka ngomong kita, Pak, itu dasar mahal loh, kok dipotong-potong, diiris-iris kayak gitu? Jadi berkatalah tukang jahit tadi, Pak, kalau Anda ingin tahu membuat baju itu proses pertamanya seperti ini loh, seperti ini. Ya jangan begitu dong Pak, rusak dong baju saya, rusak dong dasar saya, bahan saya. Ya Bapak diam sajalah, kan Bapak kan bukan ahlinya. Akhirnya terus dipotong. Setelah itu dia lihat, Masya Allah, kok dasar yang mahal jadi berkeping-keping, berserpi-serpi kecil. Nah akhirnya tidak kuat kita melihat itu. Sudahlah, saya pulang sajalah Pak. Ya tidak apa-apa, kata tukang jahit, tidak apa-apa Anda pulang. Karena Anda tidak mengerti bagaimana prosesnya membuat baju ini. Nah ini anggaplah begitu ya ceritanya ya. Jangan kita katakan, masa orang tidak pernah tahu bagaimana cara membuat baju. Ini mempermudah paham. Sudah itu 3 hari kemudian dia datang lagi. Pak, baju saya sudah selesai. Oh sudah. Itu di kelas Anda lihat. Dia lihat, kagum dia. Wah, bagus sekali Pak. Bagaimana prosesnya ini pembuatannya? Ya seperti yang Anda lihat kemarin. Dipotong-potong, diiris-iris, dijarum-jarum, terus dihantam dengan besi panas macam-macam, disetrika itu. Jadilah seperti itu. Itulah gambaran yang paling sederhana. Kemudian kalau kita lihat dalam kehidupan nyata, tidak sedikit orang-orang yang baik, tadinya bukan baik, preman, bajingan, penjahat. Tapi sekali dia menjadi orang baik, orang-orang yang pernah baik belum tentu bisa mengalahkan kebaikan orang ini. Begitu. Nah kalau kita ceritakan sahabat Nabi ya kira-kira kayak Umar bin Khattab lah. Orang yang kejam, yang sadis, yang main pedang, yang main penggal kepala orang, yang main gebuk. Kalau dia mukul orang tidak tanggung-tanggung, pecah-pecah muka ini. Saking kerasnya dia itu. Ya. Bahkan dia pernah juga mengubur anaknya sendiri. Pernah. Anak kandungnya yang perempuan. Seketika dia menggali lubang di pasir itu. Itu sampai-sampai muka beliau itu kena pasir. Itu dibersihkan oleh anaknya sendiri. Bayangkan. Akhirnya dia kuburkan anak itu. Hidup-hidup. Bajingan yang kayak apa lagi beliau. Nah seketika beliau mengingat itu, beliau berurai air mata. Nah kenapa kok aku bisa seperti itu ya waktu itu. Nah dengan itulah Umar bin Khattab itu menjadi orang yang penyantun kepada anak-anak, kepada perempuan.
Sampai terhadap istrinya pun dia tidak berani melawan, bukan takut. Pernah terjadi suatu hari sahabat beribut. Beribut itu artinya bertengkar dengan istrinya. Jadi dia minta paham atau minta nasihat Umar bin Khattab sebagai khalifah waktu itu. Nah, seketika dia datang ke rumah Umar bin Khattab, dia mendengar langsung Umar bin Khattab itu dimarah-marah istrinya. Umar diam saja, tidak dia balas sudah. Bukan dia takut, tidak dia balas. Akhirnya sahabat ini terinspirasi. Seorang Umar yang agak perkasa, yang terkenal keras, di hadapan istrinya dia tidak melawan, dia diam saja. Nah, besok harinya sahabat itu cerita kepada Umar. Umar, aku kemarin ribut sama istriku. Bertengkar dengan istriku, bertengkar hebat. Jadi karena hatiku itu berat, sakit, aku mendatangi rumahmu. Rencana aku adalah untuk membicarakan persoalanku ini. Apa solusinya? Bagaimana sikap yang harus aku buat menghadapi istri yang sedang marah-marah. Tetapi aku malu, Mar. Seketika aku datang ke rumahmu, ternyata engkau dimarah-marah oleh istrimu. Satu patah pun engkau tidak menjawab. Aku ingin bertanya, kenapa seorang singa padang pasir sampai sebegitu kuatnya dia menahan emosinya seketika dimarah-marah istri? Apa kata Umar? Aku santun kepada perempuan, mulai daripada anak-anak, anak remaja sampai istriku sendiri. Kenapa? Ya pengalamannya sudah-sudah. Aku kejam kepada mereka. Termasuk kepada adikku Fatimah binti Khattab. Aku pernah memukul, menampar dia, dan suaminya pernah aku hajar sampai berdarah-darah mukanya. Ingat sewaktu aku baru masuk Islam, aku hendak memenggal kepala Muhammad, kepala Rasulullah kita hari ini. Tapi seketika pedang sudah kucabut, aku berjalan, tahu-tahu ada kata orang, Mar, mau kemana? Mau memenggal kepala Muhammad. Gara-gara Muhammad lah masyarakat ini rusak, kacau. Istri bercerai dengan suami, anak melawan ayah bunda, suku pecah, persahabatan pecah. Karena ulah Muhammad. Yang tidak ada cara lain, Muhammad harus disingkirkan. Oh begitu ya? Iya. Nah, ini gaya Umar. Mar, sebentar. Kamu tidak mencari Muhammad ya? Iya, kenapa? Itu adikmu, Fatimah binti Khattab, sudah jadi kikut Muhammad. Sudah menjadi pengikut Muhammad itu sendiri. Kau cek itu. Apa ya? Ya, awas ya. Kalau tidak, bermasalah kau dengan aku. Umar mukanya merah, malu. Ternyata benar. Seketika dia mendengar dari luar, ada yang mereka baca di dalam rumah. Langsung Umar tendang pintu rumah itu pecah, berserak-serak. Lalu berdirilah Fatimah binti Khattab. Untuk apa kau datang ke sini? Wahai orang kafir, orang kotor. Untuk apa? Apa yang kalian baca? Kami membaca apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad. Kau mau apa? Langsung dia dipukul oleh Umar. Pas. Suaminya mencoba melarai, dipukul lagi sampai pecah matanya ini, berdarah-darah. Akhirnya tiba-tiba Umar teringat sewaktu dia kecil dengan adiknya ini. Kemana-mana saja adiknya ini dibawa. Tapi kenapa hari ini dia pukul? Tersentuh dia. Dan sebagai seorang yang cerdas, dia berpikir, ada apa dengan yang tertulis tadi? Ya, ada apa? Emangnya apa itu? Kok sampai mereka siap mati, digebukin, dihajar? Sudah seperti ini aku memukul dia.
Maka aku katakan kepada adikku, Fatimah, minta aku apa yang kamu bacakan. Tidak ada. Aku rela mati daripada engkau menyentuh benda itu. Akhirnya Umar berkata, aku berjanji tidak akan membinasakan lembaran itu, tidak akan mengambilnya. Tolong perlihatkan kepada aku. Nah, kalau sebagian ustadz kita mengatakan, oh, engkau boleh menyentuh itu tapi engkau mandi dulu. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, tapi dalam pandangan sejarah, Umar tidak mandi. Sejarah apa? Sejarah. Syajarah itu pohon, tempat tumbuhnya daun, buah, dan kisah. Dia tidak mandi. Dan diberikan benda itu. Nah, kenapa sebagian daripada kita mengatakan dia mandi dulu? Ya karena terlintas orang yang seperti Umar itu harus mandi dulu. Mungkin dia pernah junub dan sebagainya itu ya. Nah, dia harus menyentuh itu dengan kondisi suci dan bersih. Itu kan kisah setelah terjadinya hukum fikih dalam Islam yang diturunkan oleh Rasulullah kepada sahabat. Itu kan belum, baru mulai, tidak ada cerita itu. Nah, tapi tidak apa-apa juga kalau dipakai, kisah itu tidak apa-apa. Jadi seketika Umar lihat, dia baca Toha. Nah, Umar mulai bergetar. Toha. Toha ini nama orang ini. Dia baca terus sampai ke ayat 14 yang hari ini kita pahami. Jadi yang dia baca itu adalah surat Toha. Yang hari ini kita pahami ya. Waktu itu belum ada juz, belum ada nama ayat, nama surat, belum ada ayat. Ya. Jadi itu surat Toha yang kita pahami hari ini. Sampai ke ayat 14 dia membaca, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim shalah li zikri. Tiba-tiba Umar melihat orang yang bernama Toha itu. Berkata orang itu kepada Umar, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim shalah li zikri. Gemetar Umar. Jadi apa yang dilihat oleh Umar ini pernah dilihat oleh Nabi Musa dahulunya. Seorang laki-laki yang gagah perkasa, terpancar nur di wajahnya dengan kebesaran pakaiannya. Siapa dia? Itu Muhammad, saudara. Yang dilihat oleh Umar itu Muhammad. Makanya dia gemetar, dia jatuh. Sambil berkata kepada adik dan iparnya, antarkan aku kepada Muhammad. Antarkan aku kepada Muhammad. Singkat cerita dia diantar kepada Rasul dan dia masuk Islam. Nah, ini diceritakan oleh Umar kepada sahabatnya tadi. Nah, ada pun masalah istriku, kata beliau. Ya bagaimana aku mau melawan dia, membantah dia. Dia adalah istriku. Dia telah melahirkan berapa banyak anak-anakku. Dia telah memasak makanan untukku. Dia telah mencuci pakaianku. Dan dia telah menjaga harta bendaku. Bagaimana mungkin aku bisa melawan dia? Jasanya dia lebih besar daripada jasanya aku. Itulah sebab kenapa aku diam. Nah, inilah persoalan santunnya Umar bin Khattab. Bahkan kalau kita lihat bagaimana beliau itu empatinya kepada orang-orang susah, kepada orang miskin. Kan sudah kita lihat ceritanya bagaimana. Seketika beliau katakanlah ronda malam ya bahasa kita itu. Beliau kan punya ajudan namanya Aslam. Jadi dari kejauhan itu dia melihat ada semacam api unggun lah gitu. Tapi bukan api unggun, ya api. Apa kata Umar? Aslam, kita coba lihat ada apa itu. Nah, dia dekati. Ternyata ada sebuah kemah kecil yang sudah buruk, jelek. Nah, di situ ada seorang ibu dengan 2 orang anak. Si ibu ini dia memasak
di dalamnya ada air. Nah, jadi seketika itu mendidih, kuduk kuduk kuduk. Umar perhatikan itu. Tidak lama kemudian anak-anak tadi, yang 2 orang tadi tertidur. Maka kata Umar, apa sih yang dia masak? Kok lama sekali? Kalau airnya udah ngelega. Lalu ya masak apa ya? Sedangkan anaknya itu sudah menunggu dari tadi, akhirnya sudah tertidur. Masak apa ya? Nah, singkat cerita, Umar pun mendekat. Assalamualaikum wahai Umi. Keselamatan bagi Anda wahai ibu. Anda masak apa? Kok tidak pernah matang-matang? Tidak pernah masak-masak? Menjawablah ibu itu tadi. Aku merebus batu. Merebus batu? Ya, merebus batu. Karena 2 orang anakku ini kelaparan, ingin makan. Aku mau berikan apa? Nah, tersentuh Umar. Lalu kenapa ibu rebus batu? Ya hanya ini yang bisa aku buat untuk merintang hati anakku. Biar dia sedikit tenang daripada kelaparannya. Nah, bagaimana dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab sebagai khalifahnya ibu? Wah, Umar bin Khattab itu tidak peduli dengan rakyat. Dia sibuk dengan urusannya. Oh begitu. Ya. Oke, Bu. Ibu tunggu sebentar di sini ya. Mau ngapain, Pak? Ya, pokoknya ibu tunggu sebentar sini. Di perjalanan itu, Umar berkata kepada Aslam, ajudannya. Aslam, buka Baitul Mal. Keluarkan gandum. Keluarkan minyak samin. Akhirnya dibuka pintu daripada Baitul Mal. Diambil gandum, diambil minyak samin. Akhirnya berkatalah Aslam, Baginda, biar aku yang membawanya, biar aku yang menggotongnya. Kata Umar, jangan. Apakah engkau sanggup menggotong, menggendong dosaku nanti di akhirat di hadapan Tuhan? Ini adalah tugasku. Akhirnya Umar bin Khattab panggul sendiri, bawa sendiri. Sampai di situ dia masakkan gandum, dia masukkan minyak samin dan macam diaduk. Dia jadikan sebuah makanan. Akhirnya anaknya dibangunkan, makan, ibu itu pun bangun makan. Menetes air mata Umar. Bagaimana Bu? Kenyang Bu? Kenyang. Anak-anak kenyang, kenyang. Kenyang Om, nah, itu bahasa kita. Terima kasih Pak atas kebaikan Bapak. Kalau Umar bin Khattab sebaik Bapak, alangkah bahagianya kami rakyat ini. Nah itu. Pukul 4 orang sudah azan. Biasa mungkin dia khilaf ya. Ya mungkin dia lihat jam itu seperti pukul 5. Tapi tidak apa-apa. Itu sebuah pengalaman yang kita dengar dan kita ceritakan. Tidak apa-apa. Oke, kita kembali kepada cerita kita. Jadi, Bapak siapa? Oh ya, saya lupa memperkenalkan diri saya. Ya, saya Umar bin Khattab, khalifahnya ibu. Akhirnya ibu tadi malu. Kata Umar, enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Aku bersyukur berterima kasih kepada ibu. Dengan adanya kejadian ini, aku lebih tajam terhadap kepekaan masyarakat. Semoga ini bermanfaat ibu. Oke, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya Umar pun pergi. Nah, seorang laki-laki yang ganas, kejam, sadis, keras seperti Umar, dia akan menjadi orang yang baik dan terbaik pada saat itu. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, iblis kepada siapapun berani, kalau bertemu dengan Umar, minggir. Itu. Sampai Rasulullah mengatakan, seandainya ada nabi setelah aku,
pastilah Umar itu nabinya. Jadi luar biasa. Jadi jangan pernah kita mengartikan yang hitam itu adalah hitam, yang buruk adalah buruk, yang jahat adalah jahat. Boleh jadi itu adalah awal daripada putih, hitam tadi. Buruk tadi adalah awal pada baik. Apalagi. Nah, makanya saya katakan sesuatu yang ada sudah ada sebelum ada. Tinggal kapan Allah mengadakan keberadaan itu. Oleh karena itu jika kita melihat hitam, ya kita santai saja. Lihat putih, kita juga bersyukur. Tapi bukan berarti kita abai terhadap keburukan, tidak. Allah dan Rasul memerintahkan kita berbuat baik, berbuat benar, ya. Jangan berbuat salah. Nah, begitu. Tapi berapa banyak orang ingin berbuat baik, berbuat benar, tapi tidak bisa benar-benar, ya, tidak bisa baik-baik. Ya, contohnya kita pergi ke tempat lokalisasi wanita tunasusila misalnya. Berapa banyak perempuan-perempuan itu berdoa, menangis di hadapan Tuhan untuk minta tolong agar dilepaskan daripada kehinaan, penderitaan ini. Nah, ini hasil survei saya kemarin. 85% saudara. Mereka meminta kepada Tuhan agar dilepaskan kehinaan ini, dari penderitaan ini. Untuk menjadi seorang wanita tunasusila itu menyakitkan. Belum lagi kehinaan, pelecehan, pemanfaatan, kata-kata kotor, kata-kata kasar dari orang di atasnya, dan seterusnya. Ternyata mereka juga tidak senang dalam situasi itu. Lalu siapa yang bisa menolongnya? Begitu. Walaupun itu semuanya terkadang dimulai dari kesalahan mereka. Tapi Allah kan tidak melihat kesalahan itu. Allah melihat bagaimana dia menyadari kesalahan itu dan ingin kembali. Lalu siapakah yang bisa menolongnya? Itu makanya saya membuat sebuah video. Di situ hanya saya tuliskan saja kalimat-kalimatnya. Mereka adalah orang-orang yang perlu kita sentuh. Tapi apa daya, kita tidak punya kekuasaan. Kita tidak punya uang. Hanya punya rasa dan pengetahuan. Tapi tidak tahu kita ke depan. Jika Allah memberikan kekuasaan dan kekuatan lain, berupa uang dan finansial lain, mungkin kita akan bantu mereka. Bukan membantu merubah sikap dan keadaan mereka, tapi membantu mereka untuk memberikan arahan. Terutama anak-anak mereka di tempat itu. Mau diapakan? Siapa yang bisa bantu? Sementara kita sudah melaksanakan anggapan berstigma, kata sekarang, berstigma itu. Stigma buruk, beropini buruk kepada mereka. Siapa yang akan menolong hamba Allah ini? Padahal di dalam dadanya ada ruh yang sama dengan kita. Itu. Dan kita pun belum pernah melihat tangisan seorang penjahat, bajingan yang sering membunuh orang. Ketika dia berdoa minta dirubah nasibnya, ya, dikeluarkan dia dari kehinaan ini, sama. Tapi setelah dia berdoa, dia kembali mengambil senjatanya, dia kembali merampok. Setelah itu dia menangis, berdoa lagi. Dan bagaimana dengan kondisi ini? Coba kita masuk ke lokasi itu, ke lokasi wanita tunasusila, lokasi mereka-mereka yang menjadi bajingan itu. Dan mereka juga tidak senang. Buktinya mereka tidak mau anaknya itu seperti mereka, tidak mau. Nah, itu saudaraku. Jadi inilah sebagian kisah-kisah yang perlu kita pahami tentang seketika kita melihat orang yang jahat, yang buruk, yang apa saja, ya perhatikanlah mereka itu dengan kasih sayang. Makanya dalam agama kita tidak ada tausiah kebencian, hujatan, tidak ada. Tidak ada. Ini tidak ada tausiah kebencian, hujatan kepada orang yang jahat, ya tidak ada. Yang ada hanya 3. Kalau memang betul dia itu bermaksiat, salah, watawassaw bil haq. Tausiahilah dia dengan kebenaran. Tausiahi saudaramu itu dengan kebenaran. Tidak mempan, watawassaw bil sabri. Tausiahi saudaramu itu dengan kesabaran. Tidak mempan juga, watawassaw bil marhamah. Tausiahi saudaramu itu dengan kasih sayang. Kalau kita bertugas sebagai tausiah, sebagai ustadz gitu. Nah, tidak ada di sini tausiahi saudaramu itu dengan kebencian, dengan marah-marah, tidak ada. Tidak juga selesai, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Artinya kembalikan kepada hukum. Apa kesalahannya?
Nah, kalau kita memang menghukum Islam, apa yang harus kita timpakan kepada dia sebagai hukuman? Itu saja. Dia membunuh, ya dibunuh. Dia memotong tangan orang, dipotong tangannya. Dia mencuri, ya dipotong tangannya. Dia berzina, kalau dia remaja, dia dipukul 100 kali. Kalau dia itu sudah berkeluarga, dia dirajam sampai mati. Bukan berarti benci Allah, bukan berarti benci Rasul, bukan berarti benci kita, tetapi itu adalah solusi untuk membersihkan dirinya itu. Karena setiap orang yang sudah dihukum dengan hukum Allah dan Rasul, yang tertuang dalam ajaran Islam, intinya bukan untuk menghukum mereka, tetapi untuk membersihkan mereka agar mereka bisa kembali kepada Tuhan. Itu. Kan hanya orang yang seperti itulah yang tahu persis kapan matinya, di mana matinya, dan bagaimana cara matinya. Di situ kesucian hati itu muncul. Ini yang kadang-kadang tidak terungkap oleh sebagian kita ya. Jadi ketika dia berzina dengan istri orang, sedangkan dia sudah punya istri, itu hukumnya dirajam, saudara. Digalikan tanah sebatas dada, dilempar dengan batu sampai mati. Jangan batu besar-besar, batu kecil-kecil kata Nabi, yang kira-kira dia merasakan rasa sakitnya itu, berlumuran darah. Jangan ada rasa kasihan, dilempar. Bukan berarti benci, tidak. Itu adalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Ternyata di balik semua kejahatan yang sudah dia buat, kesalahan, kekeliruan yang sudah dia buat, dia mendapatkan rajam. Di balik rajam terdapat usaha pensucian diri, pengembalian hamba kepada Tuhannya dengan baik dan bersih. Makanya kalau kita lihat mereka nanti ada di sorga, jangan kaget. Karena mereka mampu bertobat kepada Allah dan Rasul sebelum mereka mati. Dan mereka tahu besok mereka akan mati. Beda dengan kita. Kita tidak tahu matinya kapan ini. Ini masih bisa bikin maksiat dikit-dikit, bikin maksiat. Akhirnya pas dikit lagi bikin maksiat kita mati. Bermasalah hidup kita. Nah, makanya kalau bisa kita ini jangan bikin maksiat lah. Biasa-biasa saja, rapi saja. Jaga diri, jangan sampai kita salah, jangan sampai kita buruk, jangan sampai kita bermaksiat. Takut nanti seketika bermaksiat kita mati, mau apa kita? Itu saudara. Baik, ini sudah 32 menit. Ini baru pembukaan malah ini. Belum masuk kita kepada apa yang saya harapkan dalam kajian ini. Jadi ada ya, kembali kepada cerita kemarin ya, waktu saya buat video, maka saya teringat, nampaknya ini perlu dijelaskan ini. Yang Islam itu kan artinya selamat. Kemarin kan saya mengatakan itu, ada kita yang suka membenci orang, ya, iri dengki kepada orang. Ada kita yang suka menghasut, memfitnah orang, sampai bertahun-tahun saudaranya itu menderita akibat perbuatannya. Nah, pada waktu itu kan sempat saya katakan itu, Mungkar Nangkir bertanya kepada dia, karena dia berada dalam kubur ini, kubur tubuh, kubur dada, kubur hati. Dia tersembunyi di hati, terpari dia. Sampai Mungkar Nangkir bertanya, ya siapa Tuhanmu? Jawabnya Allah. Ya kalau Allah Tuhanmu, bagaimana mungkin kamu bisa seperti ini? Dan seterusnya itu. Siapa Rasulmu? Muhammad. Bagaimana mungkin kamu jadi umat Muhammad kalau begini perangai dan perlakuanmu, dan seterusnya itu. Lihat pada video yang sudah sebelum ini. Anda lihat di situ. Jadi tidak usah kita uraikan lagi. Oke? Nah. Jadi di situ ada kata Islam. Islam itu artinya adalah, ya, Islam itu titah daripada Allah. Sifat daripada Muhammad, wajib pada kita. Jadi Islam itu titah daripada Allah, sifat pada Muhammad, wajib pada kita. Apa itu maksudnya Pak Bu Fikri? Nah, ya sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang ingin selamat menuju Allah dan Rasul. Ingat ya, kita ini belum ada yang selamat. Belum ada yang Islam. Belum ada yang Muslim. Belum ada. Tapi baru condong kepada Islam.
condong kepada muslim, condong kepada selamat, baru condong kita ini. Siapa yang mengatakan? Ya kita sendiri mengatakan.